Permisi Kak. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Gimana Mbak tadi dari rujukan dokter atau dari mana ya Mbak? Iya, dari rujukan dokter. Tadi habis periksa sama dokter. Baiklah, sebelumnya atas nama siapa Mbak? Ayu. Mbak Ayu. Iya. Mbak Ayu. Mbak Ayu sekarang usia berapa Mbak? Saya 23 tahun. 23 tahun ya. Baiklah Mbak, tadi dari rujukan dokter disarankan ke sini ya Mbak? Iya, tadi disuruh ketemu sama ahli gizi. Terus ini tadi sama dokternya dititipin ini untuk dikasihin ke mbaknya. Oh baik Mbak. Ya. Boleh saya lihat terlebih dahulu ya Mbak? Boleh. Baiklah, sebelumnya di konseling ini kita akan nggak lama sih Mbak. Nanti kita akan membahas dari hasil diagnosis dokternya dan mungkin nanti beberapa menit ke depan kita akan melakukan konseling Mbak. Apakah Mbak Ayu meluangkan waktunya Mbak? Iya. Baiklah, sebelumnya tenang aja Mbak, kita bakal menjaga kerahasiaan dari konseling pada pagi hari ini. Baiklah Mbak, sebelumnya Mbak Ayu ada keluhan apa ya Mbak? Saya itu ini Mbak, kalau kencing itu ngerasa perih terus kayak panas gitu. Sambil saya lihat ini ya Mbak hasilnya. Boleh. Terus selain itu juga kayak saya tuh sering anyang-anyangan gitu loh Mbak. Terus kayak nyeri juga. Nah, selain itu juga saya tuh ngerasa lemes sama pusing. Tapi saya tuh akhir-akhir ini emang sering banget begadang buat ngerjain tugas karena Tugas ya. karena ini kan udah mau UAS ya, banyak tugas, jadi sering begadang. Gitu. Oh, sekarang Mbak Ayu kuliah ya. Semesternya apa Mbak? Semester 4. Semester 4 atau Iya. lagi banyak-banyak tugasnya ya? Iya, lagi banyak tugas. Kalau boleh tahu tadi merasakan kayak nyeri dan buang air kencingnya terasa panas tuh berapa hari ya Mbak? Udah lama? Baru 2 hari ini. 2 hari ini ya. Baiklah Mbak. Ini dari hasil dokternya juga ya? Iya. Baiklah. Tadi mbaknya banyak sering begadang juga ya? Iya, saya sering begadang. Sebelumnya ini mbaknya mungkin ada ini ya Mbak. Baiklah, sebelumnya ini mbaknya lagi sibuk-sibuk kuliah ya. Gimana nih konsumsi makanannya dari Mbak Ayu sebelumnya? Kalau makan sih kan saya biasanya kalau kuliah itu kan nggak sempat sarapan ya Mbak ya, karena ada kelas pagi. Jadi seringnya tuh sarapan saya kelewat. Jadi seringnya tuh saya sarapan itu sekitar jam 11. Jadi kalau terus kalau mau makan siang lagi kan tanggung ya. Rapel gitu ya Mbak, Jadi saya makan siangnya biasanya cuma 2 kali sehari gitu. Terus saya biasanya makan ayam geprek. Ayam geprek. Itu tuh ayam gepreknya porsinya gimana Mbak? Porsinya porsi bagian apa biasanya? Biasanya itu kayak gepreknya tuh random gitu loh Mbak. Kita nggak bisa milih gitu, jadi saya diambilin ibunya sih. Oke Mbak. Selain ayam geprek, mbaknya juga sering makan apa Mbak di kuliah atau waktu pulang? Saya suka makan mie gacon. Itu kan pedes jadi enak ya. Emang sering banyak ya ini anak Gen Z biasanya ya Mbak ya. Iya, makan mie gacon itu. Biasanya Mbak Iklima juga apa sering mengonsumsi minuman-minuman yang seperti apa Mbak? Minumannya saya biasanya tuh minum kopi sih Mbak. Soalnya kan kalau nugas begadang itu ya, jadi biar gak ngantuk saya seringnya minum kopi emang hampir setiap malam. Hampir setiap malam Mbak, karena sering ini ya ngerjain tugas. Iya, jadi ngopi terus. Terus kalau konsumsi air putihnya Mbak? Kalau untuk air putihnya sih saya kurang suka air putih sih Mbak. Jadi jarang deh kayaknya. Jarang. Iya.
karena agak aneh gitu rasanya. Agak aneh gitu ya. Mm-mm. Lebih suka teh, kopi tadi ya. Karena manis gitu Ada kan. rasanya. Ada rasanya. Baiklah, tadi sebelumnya apakah Mbak Iklima, Mbak Ayu sering ada riwayat keluarga sebelumnya penyakit apa dari keluarganya? Nggak ada sih kalau dari riwayat keluarga. Nggak ada ya? Nggak ada. Baiklah. Dari hasil yang saya dapatkan ya Mbak Ayu, ini tuh dari hasil diagnosis dokternya, ternyata Mbak Ayu tuh sedang mengalami sakit infeksi saluran kemih. Jadi makanya kenapa tadi Mbak Ayu merasakan nyeri dan waktu buang air kencing terasa panas, itu ternyata ada sangkut pautannya sama infeksi saluran kemih. Ternyata dari hasil konseling pagi hari ini, tadi kan Mbak Ayu ternyata kurang minum air putih ya, katanya nggak aneh rasanya dan sering minum kopi dan teh ya. Nah ternyata itu bisa menjadi salah satu nih Mbak, menjadi salah satu faktor kenapa Mbak Ayu mengalami sakit dan saat buang air kencing terasa panas. Ternyata ada infeksi di sana Mbak. Berarti itu saya karena minum teh atau karena saya kurang air putihnya Mbak? Karena kan air putih itu ibaratnya kayak selang membersihkan kayak lumpur-lumpur gitu loh Mbak. Jadinya di sana kan terlihat juga nih dari air kencingnya, warnanya Mbak. Kalau pekat berarti ada gangguan nih di ginjal seperti itu. Jadinya kalau lebih banyak mengonsumsi air putih bisa membersihkan tubuh gitulah Mbak istilahnya. Iya. Dan di sini juga kenapa Mbaknya pusing, kadang-kadang lemas tadi ya. Ternyata di sini HB-nya Mbak Ayu tuh turun nggak dari bawah normalnya yang seharusnya, tapi di sini masih anemia ringan. Anemia itu kurang zat besi ya Mbak, karena mungkin Mbak Ayu tadi sering begadang gitu ya Mbak. Jadinya di sini tuh itu yang menyebabkan sering pusing dan lemas. Itu gimana Mbak biar buang HB-nya. HB. Iya, Biar itu bisa hemoglobin ya. Itu gimana biar bisa naik lagi? Itu Mbak Iklima tadi Mbak Ayu bisa mengonsumsi tablet tambah darah apakah di kampusnya sering dikasih Mbak atau ada konsumsi sendiri? Enggak sih Mbak, kalau di kampus cuman dulu waktu SMA tuh sering dikasih, tapi nggak pernah saya minum. Soalnya kata teman saya rasanya amis. Rasa amis ya, iya. Biasanya itu memang aromanya seperti itu ya Mbak. Tapi itu tuh bisa membantu nih, apalagi kan kita wanita ya, sering ada tamu bulanan seperti itu kan bisa membantu dan bisa juga mengonsumsi daging merah kayak gitu Mbak. Di sini juga berarti dari hasil diagnosis dan penyakit yang Mbak Ayu alami, apakah Mbak Ayu ada pertanyaan atau masih bingung? Mungkin cukup Mbak. Cukup ya, sudah jelas ya. Baiklah. Mbak Ayu kira-kira mau mengurangi apa dulu nih? Seperti tadi kan terlalu banyak makan yang ini ya, siap saji, terus banyak pedas-pedas, kurang minum air putih. Kira-kira Mbak Ayu siap nggak buat meningkatkan, terutama nih karena infeksi saluran kemih ya Mbak ya. Jadinya siap nggak menambah sering minum air putih lah seperti itu, atau mengurangi makan yang cepat saji. Kira-kira kalau nambah itu seberapa ya Mbak? Dari hasilnya ini ya Mbak, ternyata kira-kira minimal satu hari itu 8 gelas Mbak. Jadi bisa diukur kayak 1 liter yang botol besar, seperti botol besar yang le mineral kayak gitu Mbak. Itu patokannya minimalnya seperti itu Mbak.
Ya coba nanti saya coba ya Mbak. Iya, berarti untuk meningkatkan ini ya Mbak ya, minum air putihnya ya, dan Iya. bisa dikurangi tadi teh yang manis dan makanan cepat sajinya. Baik, untuk evaluasi hasil konseling pada pagi hari ini, kira-kira besok Mbak Iklima, Mbak Ayu mau bertemu di jam yang sama, hari yang sama, atau mau rekomendasi hari lain? Itu kira-kira di berapa hari dari sekarang Mbak? Kira-kira 2 minggu ke depan. 2 minggu ya. Iya. Mungkin bisa di jam ini karena kebetulan juga di hari dan jam ini saya nggak ada kuliah. Oke. Ya. Berarti di hari Rabu pagi ya Mbak? Iya. Iya, Rabu pagi. Baiklah Mbak Iklima, besok kita akan bertemu di Rabu pagi. Tadi Mbak Iklima, Mbak Ayu sudah mau menambah minum air putih dan mengurangi makan makanan yang cepat saji ya Mbak. Baiklah, semoga Mbak Ayu cepat sembuh ya Mbak. Terima kasih. Iya, semoga besok hasilnya sesuai yang kita harapkan ya Mbak. Iya. Mungkin itu aja dari saya mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya. Mari.